Sumber daya alam. Sumber daya alam adalah sebuah bahan yang ditemukan manusia pada alam yang bisa dipakai untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Bahan tersebut dapat berupa benda hidup maupun benda mati yang berada di bumi, yang bisa dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Sumber daya alam dibedakan menjadi dua jenis, yakni sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui misalnya minyak bumi, batu bara, dan lain-lain. Sumber daya alam yang dapat diperbarui misalnya air, angin, tumbuhan, dan lain-lain. Berbicara mengenai tumbuhan, di dalam tumbuhan juga terdapat suatu proses kesetimbangan dalam melakukan proses fotosintesis. Proses fotosintesis pada tumbuhan hijau atau proses pernafasan atau respirasi pada hewan dan manusia merupakan reaksi kesetimbangan. Pada reaksi tersebut, kesetimbangan ke kanan merupakan reaksi fotosintesis. Saat kesetimbangan bergeser ke kanan, jumlah oksigen akan meningkat. Oksigen ini akan digunakan oleh manusia dan hewan untuk proses respirasi. Saat kesetimbangan bergeser ke kiri, proses respirasi akan berlangsung cepat, menghasilkan gas CO2. Gas CO2 selanjutnya digunakan kembali oleh tumbuhan untuk proses fotosintesis. Proses ini berlangsung terus-menerus, membentuk siklus sehingga di alam terjadi kesetimbangan antara gas O2 dan gas CO2. Lalu pada sumber daya alam yang dapat diperbarui berupa air, juga dapat menggunakan gelombang laut sebagai pembangkit listrik. Tinggi gelombang air ternyata juga dapat dihitung dan diperkirakan oleh manusia. Misalnya jika terjadi suatu pemanasan global yang dapat mempengaruhi naiknya gelombang air laut, kita dapat menghitung serta memperkirakan ketinggian dari gelombang tersebut dengan menggunakan rumus trigonometri. Tetapi, semakin berjalannya waktu, semakin banyak ancaman-ancaman yang dapat mengganggu keberlangsungan sumber daya alam di Indonesia. Ancaman tersebut dapat berupa dari dalam negeri maupun luar negeri. Berikut adalah beberapa ancaman yang dapat membahayakan sumber daya alam di Indonesia. 1. Ancaman di bidang sosial budaya. Contohnya seperti yang kita ketahui, bahwa batik berasal dari Indonesia, yang diakui oleh Malaysia. Padahal batik sudah ada sejak dulu di Indonesia. Bahkan sekarang, membuat batik bisa juga dari alam di Indonesia. 2. Ancaman di bidang ekonomi karena kemudahan para investor asing dalam menanamkan modal di Indonesia dapat disalahgunakan dengan eksploitasi sumber daya alam di Indonesia untuk menggeruk keuntungan sebesar-besarnya. Sumber daya manusia di Indonesia yang masih belum bisa mengolah dan memanfaatkan sumber daya alam dengan baik dapat menjadi hal yang sangat menguntungkan bagi investor asing. 3. Ancaman di bidang pertahanan dan keamanan karena di bidang ini berkaitan dengan wilayah Indonesia yang lebih banyak kawasannya perairan, menimbulkan ancaman pelanggaran wilayah dengan tujuan pencurian ikan. Ancaman berikut ialah wabah sakit yang menyebar di negara-negara dunia. Di masa lalu, sumber daya alam di Indonesia pun juga turut terkena dampak dari kebijakan tanam paksa yang sempat diberlakukan oleh pemerintah Jepang. Jepang mengatur dan mengendalikan tanaman-tanaman yang dapat ditanami oleh petani, seperti tanaman jerami atau rosella dan jarak. Selain itu, untuk memenuhi kebutuhan, pemerintah Jepang juga turut melakukan pembukaan lahan yang mengakibatkan pada rusaknya hutan-hutan di Indonesia. Sumber daya alam yang berada di sekitar hutan juga turut terpengaruh karena kebijakan Jepang tersebut. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia.
Yang tergolong di dalamnya tidak hanya komponen biotik seperti hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme, tetapi juga komponen biotik seperti minyak bumi, gas alam, berbagai jenis logam, air, dan tanah. Di masa lalu, sumber daya alam di Indonesia pun juga turut terkena dampak dari kebijakan tanam paksa yang sempat diberlakukan oleh pemerintah Jepang. Jepang mengatur dan mengendalikan tanaman-tanaman yang dapat ditanami oleh petani, seperti tanaman jerami atau rosella dan jarak. Selain itu, untuk memenuhi kebutuhan, pemerintah Jepang juga turut melakukan pembukaan lahan yang mengakibatkan pada rusaknya hutan-hutan di Indonesia. Sumber daya alam yang berada di sekitar hutan juga turut terpengaruh karena kebijakan Jepang tersebut. Oleh karena itu, kita wajib menjaga dan melestarikan sumber daya alam yang ada di Indonesia dengan cara memanfaatkannya dengan baik. Contohnya, kertas terbuat dari pohon, maka kita harus memakai sistem reboisasi agar pohon-pohon di Indonesia tidak berkurang dan bisa memaksimalkan pembuatan kertas. Karena bila kita membuat kertas tanpa melakukan reboisasi, menyebabkan hutan gundul di mana-mana. Maka dari itu, bila kita menggunakan sumber daya alam dengan tidak bertanggung jawab, bisa membuat Indonesia menjadi krisis sumber daya alam dan bisa menyebabkan turunnya perekonomian Indonesia.